Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Eva Karyati. Saya adalah seorang peserta Latsar CPNS Kabupaten Belitung tahun 2022 Angkatan 1 Kelompok 1. Saat ini saya bertugas di RSUD Marsidi Judono Kabupaten Belitung dan bergabung pada bulan April 2022. Jabatan saya saat ini adalah seorang calon apoteker ahli pertama. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional apoteker? Menurut Permen Pan RB nomor 13 tahun 2021, pejabat fungsional apoteker yang selanjutnya disebut apoteker adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di bidang praktik kefarmasian. Nah, bagaimana sih kedudukan seorang apoteker tersebut? Apoteker berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang praktik kefarmasian pada instansi pemerintah. Adapun jabatan fungsional apoteker termasuk dalam klasifikasi rumpun kesehatan. Teman-teman, tadi saya menyebutkan saya adalah seorang calon apoteker ahli pertama. Sebenarnya ada berapa sih jenjang jabatan fungsional seorang apoteker itu? Jenjang jabatan fungsional apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Permen Pan RB nomor 13 tahun 2021 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas apoteker ahli pertama, apoteker ahli muda, apoteker ahli madya, dan apoteker ahli utama. Adapun tugas jabatan fungsional apoteker yaitu melaksanakan praktik kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana praktik kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik. Adapun uraian kegiatan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional apoteker ahli pertama meliputi melakukan penilaian terhadap pemasok terkait dokumen kefarmasian, menyusun surat pesanan dalam rangka pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, melakukan pembuatan sediaan farmasi, pemeriksaan hasil pembuatan sediaan farmasi, merencanakan kegiatan dan kebutuhan sediaan yang akan dikemas ulang, melakukan pengemasan ulang sediaan, pemeriksaan hasil akhir sediaan farmasi, pengujian mutu bahan baku secara organoleptis, kualitatif dan kuantitatif, melakukan verifikasi berita acara penerimaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, mengesahkan berita acara penerimaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, melakukan verifikasi berita acara pengembalian barang sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang tidak sesuai persyaratan, mengesahkan berita acara pengembalian barang sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang tidak sesuai persyaratan, melakukan stock of name, mengkaji permintaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, melaksanakan pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, memverifikasi daftar usulan penghapusan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang tidak memenuhi syarat, menyusun ulang penghapusan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, melakukan telaah resep, pemeriksaan dan penyerahan obat disertai pemberian informasi, melakukan rekonsiliasi obat, konseling penggunaan obat, konseling obat pada pasien penyakit kronis, konseling penggunaan obat khusus seperti antiretroviral, hepatitis, dan tuberkulosis, melakukan penelusuran dan pengkajian catatan medik, analisa, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan terapi obat, mengidentifikasi kejadian efek samping sediaan farmasi, melakukan pemantauan kondisi pasien, preparasi sediaan intravena, preparasi sediaan radiofarmaka, melakukan validasi verifikasi terhadap mesin heat sealer, mengidentifikasi skala prioritas teknologi kesehatan yang akan dianalisis, melaksanakan pelayanan swamedikasi, melaksanakan pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan di tempat tinggal pasien, melaksanakan pelayanan kefarmasian untuk pasien di luar fasienkes. Nah, bagaimana teman-teman? Lumayan banyak bukan tupoksi seorang calon apoteker ahli pertama? Untuk melaksanakan tugas saya tersebut, saya berkewajiban mengembangkan potensi-potensi yang saya miliki.
Adapun potensi tersebut yaitu yang pertama, adaptasi. Saya mampu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dimanapun saya berada. Yang kedua, pengalaman. Saya sudah memiliki pengalaman sebagai apoteker di bidang pelayanan kefarmasian dan di bidang distribusi farmasi selama kurang lebih 2,5 tahun, sehingga sedikit banyak saya mempunyai bekal ilmu dan pengetahuan di bidang topoksi saya. Yang ketiga, kolaborasi. Saya mampu bekerja sama dengan bidang profesi lainnya seperti tenaga teknik kefarmasian, dokter, ahli gizi, maupun keperawatan demi mencapai pelayanan terapi yang efektif untuk pasien. Yang keempat, cekatan, teliti, dan dapat diandalkan. Sebagai seorang apoteker, saya dituntut untuk selalu sigap dan cepat tanggap dalam memilihkan terapi yang tepat untuk pasien, dan selalu berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat maupun informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Apoteker adalah saringan terakhir sebelum pasien meminum obatnya, sehingga saya harus memastikan dengan benar bahwa apa yang saya berikan adalah terapi yang tepat dan dengan izin Yang Maha Kuasa dapat menyembuhkan maupun memberikan kesehatan yang lebih baik untuk pasien dan masyarakat. Adapun upaya yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan Smart ASN yaitu yang pertama, mempunyai integritas, nasionalisme, dan profesionalisme yang tinggi dengan mengikuti arahan Menteri PUPR, yaitu Say for Big No. No yang pertama yaitu no bribery, yaitu menghindari atau menolak segala bentuk suap, menyuap, dan pemerasan. Yang kedua, no kickback, yaitu menghindari atau menolak meminta komisi tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, no give, yaitu menghindari atau menolak penerimaan pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, no luxurious hospitality, yaitu menghindari atau menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Yang kedua, menguasai IT, bisa mengoperasikan software, contohnya untuk mengelola data obat seperti Microsoft Excel, Word, PowerPoint maupun software yang ada di apotik. Yang ketiga, hospitality, ramah serta menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang keempat, memiliki kemampuan networking, bisa berkoordinasi dengan siapa saja serta memperbanyak relasi tanpa membedakan status sosial. Oke, bagaimana teman-teman? Pembahasan kita kali ini cukup menarik bukan? Nah, saya akan kasih satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.